Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta, maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Injil yaitu Yesus Kristus harus diberitakan di seluruh dunia, baru tiba kesudahannya, saudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan seorang ustadz pemuka agama Islam yang dimana ustadz ini ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepada jemaatnya. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Saya sendiri kagum dengan keberanian ustadz ini, ya. Pasti ada yang kejang-kejang ketika ustadz ini menyatakan bahwa Yesus Kristus harus dipercaya karena nabinya harus percaya dengan Injil yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karenanya saya mengajak teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai biar saudara dan saya tidak gagal paham. Ini dia videonya yang berikut ini. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang berada di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta, maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus.
Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari seorang ustadz yang juga mengkaji agar semua orang dengar bahwa kalau mau selamat harus ikut Injil. Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Saya sangat salut dengan Pak Ustadz ini. Dia menyingkapkan sesuatu yang sulit dipercaya oleh banyak orang, tetapi pada faktanya memang kalau kita ingin supaya diselamatkan, ya tidak ada jalan lain, tidak ada berita lain kecuali kita datang kepada Kristus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi poin penting daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi adalah kalau mau supaya selamat, maka harus ikut Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu poin pentingnya. Dan di dalam kesempatan ini, saya akan memberikan 4 ayat Alkitab untuk meneguhkan sekaligus juga meyakinkan kita akan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, saya mengajak kita membaca satu ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya yakin teman-teman Kristen sudah tahu ayat ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini adalah satu ayat yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Firman di sini adalah Yesus Kristus dan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus disebut firman. Dia ada bersama dengan Allah dan di kalimat terakhir dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai firman, ingat bahwa firman yang sesungguhnya itu adalah Allah yang sejati. Lalu dalam Yohanes 13 ayat 13, ini adalah pernyataan Yesus ketika berhadapan dengan banyak orang dan para murid pada waktu itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan di sini Yesus Kristus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan. Di situ dijelaskan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Maksudnya katamu itu benar. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, itu adalah satu anugerah dan itu tidak salah dan itu benar. Karena apa? Kita percaya kepada pribadi yang benar karena Dia adalah Tuhan. Lalu saya kutip dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan satu klaim sekaligus juga penekanan penting bahwa supaya dalam nama Yesus segala yang ada di langit di bawah bumi harus bertekuk lutut dan harus mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi Anda tidak mengaku pun tetap Dia adalah Tuhan. Jadi ketuhanan Kristus itu tidak ditentukan Anda percaya atau tidak, Anda mau mengaku atau tidak, karena Dia adalah Allah yang sejati. Terakhir, di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan iman ketika kita percaya kepada Yesus Kristus itu adalah awal mengungkapkan kepercayaan kita bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Alkitab mencatat dan memberikan satu kepastian. Siapa yang percaya kepadanya maka tidak akan dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan beroleh hidup yang kekal. Jadi Pak Ustadz yang sudah membahas Yesus Kristus dari sisi mereka dan memberikan penegasan penting bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pernyataan yang benar. Maka semua orang harus datang kepada Kristus. Supaya apa? Kita bersama-sama yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Nah itulah dia teman-teman, seorang ustadz yang mendorong jemaatnya untuk percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain, kalau mau selamat harus percaya Injil. Kalau kamu selamat harus percaya Injil. Injil itu yaitu Yesus Kristus.
Nah, teman-teman, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, bahwa harus percaya dan mengimani itu Injil, yaitu Yesus Kristus. Sebab di luar Yesus tidak ada yang bisa selamat atau masuk di dalam kerajaan surga. Jika saudara dan saya tidak percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus, maka saudara dan saya mustahil dan tidak mungkin Anda bisa masuk surga dan selamat. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini Yesus mengatakan sendiri, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi jika orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, Anda pasti binasa, saudara. Ya, Anda tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Para rasul, nabi tidak mungkin menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 tadi ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jelas Alkitab, ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda dan saya tidak mempercayai Yesus Kristus, sayang sekali Anda tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebabnya, ayo terima Yesus Kristus di dalam kehidupan, dan Anda pasti selamat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan Filipi 2 ayat 9 dan 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, langit, di atas bumi dan di dalam bumi, bertekuk lutut kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan moga-moga, tetapi pasti. Ya. Mengapa harus di dalam Yesus Kristus ada keselamatan? Karena perbuatan baik, kesalehan tidak mungkin menyelamatkan saudara. Tidak mungkin menyelamatkan saya dan saudara hanya oleh karena perbuatan baik dan kesalehan. Ya. Di kitab Yesaya mengatakan bahwa kesalehan manusia hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Seputih apapun dan sesaleh apapun Anda di hadapan Allah, Anda sebagai atau sebuah kain kotor saja. Ya. Kemudian perbuatan baik, mengapa tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya? Bagaimana mungkin saudara dan saya mensejajarkan kekudusan Allah dan kebaikan saudara? Seberapa banyak perbuatan baik Anda yang Anda lakukan tiap-tiap hari sehingga mensejajarkan kekudusan Allah? Jadi perbuatan baik tidak mungkin menyelamatkan, tidak bisa mensejajarkan kekudusan Allah dengan kebaikan saudara. Itulah sebabnya bahwa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Di dalam pandangan iman kekristenan, perbuatan baik adalah wujud daripada karena ia sudah bertobat dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tanggapan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya berkomentarlah di kolom komentar
dan berharap komentar saudara komentar yang baik, yang membangun, yang edukasi dan bermanfaat, supaya ketika orang lain membaca komentar saudara, mereka boleh mengalami kasih karunia melalui tulisan Anda. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.